الفاتحة أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين إلى أرواح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين في مشارق الأرض وإلى مغاربها وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين بنية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف الموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدنا محمد سيدي ولي عدنان جامعة لكل نية صالحة بحضرة النبي وآل بيته الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر الصيام للمؤمنين ليجعلنا من عباده المتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسيد الغر المحجلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراط مستقيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semuanya, kita sebaratan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tentunya pertama-tama puji dan syukur mari kita sama-sama senantiasa panjatkan kehadirat Allah. Begitu banyak dan begitu besar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua sebagai hambanya yang beriman, dijadikan kita semuanya sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita mendapatkan kemuliaan yang sangat besar berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemuliaan untuk umat Nabi Muhammad ini tidak pernah Allah berikan untuk umat-umat yang lain. Oleh karena itu kita senantiasa bersyukur dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang senantiasa sadar akan tugas dan tanggung jawab kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya, dan juga kita senantiasa menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa dapat istiqomah
melaksanakan segala ajaran-ajaran dan juga menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan berkat itu semua kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa salawat dan salam tentunya kita juga senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mampu melaksanakan segala ajaran-ajaran beliau, dan kita mudah-mudahan pada kehidupan akhirat nantinya dikumpul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beliau di kehidupan akhirat di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, dapat meminum air dari telaga Kautsar yang langsung diminumkan oleh tangan mulia beliau, yang dikatakan oleh Nabi orang yang meminum telaga Kautsar nantinya tidak akan pernah lagi merasakan haus selama-lamanya. Mudah-mudahan itu kita dapatkan berkat kita semua mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang kami hormati, tentu kesyukuran yang luar biasa sudah selayaknya dan sepantasnya untuk sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur oleh Allah, dan tak terasa mungkin alhamdulillah kita kembali berjumpa dengan bulan yang mulia. Kita memasuki hari pertama. Ya kalau hanya hari ini kalau ada yang seminggu sudah. Alhamdulillah kita memasuki hari pertama di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Oleh karena itu memang di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki malam pertama dari bulan Ramadan itu kan disunatkan kita berdoa, sebagaimana doa yang warid yang dijelaskan dalam kitab-kitab hadis, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan ketika kita berjumpa dengan malam pertama bulan Ramadan disunatkan berdoa, Allahumma ahillahu alaina, ya Allah jadikanlah hilal Ramadan, maksudnya jadikanlah malam pertama bulan Ramadan ini dengan terbitnya hilal Ramadan untuk kami bil amni wal iman, dengan keamanan, dengan penuh keimanan, wassalamata wal islam, dengan keselamatan, juga dengan keislaman, wat taufiq, dan juga dengan bimbinganmu ya Allah lima tuhibbu wa tardah, untuk dapat melakukan amal-amal kebaikan, untuk dapat melakukan amal-amal yang pian cintai dan pian ridhoi. Nah, jadi itu hukumnya sunat kita berdoa. Tujuannya apa? Ya kita meminta mudah-mudahan dalam menjalani Ramadan di tahun ini kita diberikan keamanan oleh Allah, kita diberikan keselamatan oleh Allah, kita juga diberikan taufik oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Mudah-mudahan kita dapat melakukan amal-amal terbaik, amal-amal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kan bisa doanya dalam hati cukup aja pakai bahasa Indonesia. Dan baca dalam hati ya Allah kayak begini artinya mudah-mudahan Ramadan tahun ini ulun pian beri keamanan, pian beri kesehatan, pian beri keafiatan, pian bimbing pulang ulun kawak menggawi amal-amal yang pian ridhoi, amal-amal yang pian cintai, yang mudah-mudahan ulun selamat dalam menjalani Ramadan di tahun ini. Nah, itu sunat maunya kada hafal. Nah, silakan berniat masing-masing. Mudah-mudahan semuanya diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu hadirin jamaah sekalian, tentu ketika kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang mulia ini, bulan yang merupakan hadiah yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad beserta umat beliau, yang termasuk kita. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri ini mencontohkan sudah lawan kita, di mana ketika sudah masuk bulan Rajab, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa, sebagaimana doa yang sering kita dengar, bahkan sering kita baca.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami hingga masuk ke bulan suci Ramadan. Nah, coba kita bayangkan, kita lihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang orangnya sudah maksum, dijamin tidak pernah lagi akan melakukan perbuatan dosa, yang amalnya luar biasa, yang saking Nabi sallallahu alaihi wasallam bersyukurnya kepada Allah, bahkan ketika sholat sampai bengkak kaki beliau. Orang yang paling ma'rifat kepada Allah, tapi tetap mengharapkan perjumpaan dengan bulan suci Ramadan. Jadi doa yang dibaca oleh Nabi ini hakikatnya adalah menjadikan pelajaran jasad kita selaku umat beliau, supaya kita juga berharap mudah-mudahan mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala sampai kau berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Pertanyaannya kenapa? Nah, karena memang bulan Ramadan ini adalah merupakan satu karunia, merupakan sebuah hadiah yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itulah ketika doa kita diijabah oleh Allah, ketika kita meminta keberkahan mulai bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bahkan sampai dipertemukan kita oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, maka tentu sudah selayaknya dan sepantasnya kita memanjatkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini. Nah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalam rangka memberikan semangat jasad umat sidin, nah, ketika ibadah Ramadan dipandukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tepatnya di tahun kedua setelah Nabi hijrah, itu di akhir bulan Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus berkhutbah, secara khusus berbicara di hadapan para sahabat untuk memberikan kabar gembira tentang akan datangnya bulan suci Ramadan. Ya ayuhan nas, kata Nabi, wahai sekalian manusia, qad adallakum syahrun 'azimun mubarak. Sungguh akan datang kepada kalian bulan yang besar, bulan yang mulia, dan bulan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia khusus Nabi menyampaikan. Tujuannya tentu sebagai informasi bagi kita, supaya ini menjadi penyemangat bagi kita ketika kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, ya Nabi. Di dalam bulan Ramadan itu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, yang kita kenal dengan istilah Lailatul Qadar. Nah, jadi Lailatul Qadar itu, kata para ulama, itu adalah merupakan malam yang paling terbaik dalam masa 1 tahun. Kalau malam yang paling terbaik dalam masa 1 tahun, ya malam Lailatul Qadar. Kalau siangnya itu adalah, kata para ulama, memadahkan hari Arafah. Kita sudah tahu, dan menurut kaul yang utama, pendapat yang diperpegangi, ya karena memang pendapat ulama masing-masing juga ada yang memadahkan bahwa Lailatul Qadar itu katanya cuma terjadi sekali aja dalam masa kehidupan ini, yaitu ketika diturunkannya Al-Quran. Nah, tapi ulama lain, dan ini menurut pendapat yang paling diperpegangi, mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi setiap tahun, yaitu pada malam-malam di bulan suci Ramadan, apabila waktunya dirahasiakan oleh Allah. Sengaja dirahasiakan, tujuannya apa? Supaya kita bersungguh-sungguh mengintai, bersungguh-sungguh menjaga, supaya kawat mendapatkan kemuliaan dari Lailatul Qadar. Amun dibocorkan ke dahulu, nah, berpilih kira-kira kita, ya Allah, kalau misalnya pengumuman dari Jibril Lailatul Qadar tahun 1444 Hijriah, ya, terjadi pada malam 25 misalnya, nah bisa mengunting malam 25 aja kita di ibadahnya. Lalu sengaja ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita sudah tahu bagaimana kemuliaan dari Lailatul Qadar yang apabila kita beribadah nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, Nabi mewanti-wanti itu. Kemudian yang Nabi lagi, Ramadan itu adalah syahrun kataballahu lakum siyamahu wa sanantu lakum qiyamah. Bulan Ramadan adalah bulan yang siang harinya Allah wajibkan untuk umat Islam berpuasa dan disunatkan, kata Nabi, dan aku sunatkan malam harinya kalian untuk melaksanakan sholat sunat tarawih. Jadi siangnya wajib puasa, itu amal wajib. Kemudian malamnya kita melaksanakan sembahyang sunat tarawih. Jadi tarawih ini khusus di bulan suci Ramadan. Di bulan lain kada disunahkan. Bahkan ada tarawih di luar Ramadan, itu belum disangka bid'ah. Kalau kita terlalu semangat, misalnya aku rasanya nyaman banget tarawihnya, jadi anak baca Husain pada hari raya ini kada kawan. Jadi terbatas khusus di bulan Ramadan. Sebulan itu hitungannya bila kada 29 hari 30 itu aja, bila habis masanya kada kawan lagi kita bertarawih. Nah, oleh karena itu kesempatan ini harus benar-benar kita manfaatkan. Jadi baik itu puasa atau tarawih yang kita laksanakan, dikatakan oleh Nabi, "Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang siang harinya melaksanakan ibadah puasa, kemudian malam harinya melaksanakan qiyam lail Ramadan, menghidupkan malamnya dengan sembahyang sunat, yang dimaksud di sini adalah sembahyang sunat tarawih, maka akan Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Oleh karena itulah makanya ketika orang benar-benar memanfaatkan momentum Ramadan ini, dan ketika Ramadan berakhir, maka diibaratkan dia seperti keadaan seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, habis dosanya berkat amalan-amalan yang dia laksanakan selama berada di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu rugi kalau kesempatan ini kada kita ambil dengan sebaik-baiknya. Nah, bahkan juga dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut, "Man taqarraba bihi bi khaslatin minal khair, kana kaman adda faridatan fi ma siwa." Barang siapa yang di bulan Ramadan ia melaksanakan satu amalan sunat, maka pahalanya sama seperti ia melaksanakan satu amalan fardu di luar bulan Ramadan. Nah, ini nilainya berlipat ganda. Karena memang di antara kelebihan Ramadan seperti itu. Wal hasanatu mudha'afun, segala macam kebaikan, segala macam nilai ibadah, ini nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannaw an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Jika seandainya, kata Nabi, umatku itu tahu Ramadan ini dengan berbagai macam keistimewaannya, niscaya mereka akan bercita-cita setahunan Allah jadikan bulan Ramadan ya. Kayak apa kita? Kita ini kadang-kadang mohon maaf lah, kadang-kadang hanya ya separuh jalan. Nah, sudah terjadi kemajuan sok. Apalagi akhir Ramadan kena. Tapi di sini insya Allah insya Allah istiqomah lah. Ya, alhamdulillah, makanya malam ini mudah-mudahan ini kawal sampai akhir kita seberataan. Dari awal sampai akhir kita niatkan ini. Kita berniat sama-sama. Makanya menyangka dari taufik hidayah Allah karena kawal juga. Makanya tadi sunat kita ketika malam awal Ramadan berdoa, mudah-mudahan yang penting kita niat dulu, mudah-mudahan niat kita dikabulkan oleh Allah. Kemudian pembuktian dari niat itu yang kemudian kita wujudkan, kita realisasikan dengan sama-sama membetulkan dan mewujudkan niat kita itu, kita realisasikan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Betul kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man adda faridatan kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa." Barang siapa yang melakukan satu amalan fardu, itu nilainya sama seperti dia melaksanakan 70 amalan fardu di luar Ramadan. Ini kan luar biasa. Jadi kita alhamdulillah dapat kesempatan ini dari Allah. Nah,
Nah tinggal kita aja lagi mau kada mensyukuri nikmat ini, dan bentuk kesyukuran itu kita niatkan diri kita. Kita niatkan dengan sebenar-benar diri kita untuk berusaha mengambil kesempatan ini. Makanya para ulama, para salafun saleh, ketika mereka berjumpa dengan bulan suci Ramadan, itu ada membimbing kita, memberikan memandu kita supaya apa? Supaya ketika kita menjalani bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Makanya di antara niatnya seperti yang pernah dibimbing oleh Al-Habib Ali Al-Masyhur. Nah, kata beliau, ini bagus, kita niatkanlah, kita niatkan. Nawaina ma nawahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wassalafus salih min ahli bait wassahabatil a'lam. Artinya kita berniat memasuki bulan suci Ramadan ini berniat sebagaimana niatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nawaina al-qiyam bihaqqis siyam 'ala al-wajhi alladhi yardal malikal 'alam. Dan kita berniat juga mudah-mudahan kawak melaksanakan puasa dengan melaksanakan puasa ini dengan menunaikan segala hak-hak puasa. Artinya bujur-bujur puasa menurut syariat. Kada hanya sekadar menahan kada makan, kada minum, tapi juga berniat melaksanakan puasa, karena hakikat atau makna dari puasa itu sendiri adalah al-imsak. Artinya menahan, termasuk menahan diri dari hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa kita. Berniat lagi kita menjaga diri, al-muhafazah 'alal atham. Kita berniat pulang, mudah-mudahan di Ramadan ini kita awak menjaga diri dari segala macam perbuatan dosa. Berniat memperbanyak sedekah, berniat memperbanyak membantu orang lain. Ini kan pahalanya besar semua. Terutama misalnya berniat punya ada kelebihan rezeki, niat membantu untuk membukakan orang berpuasa, itu kan besar banget pahalanya. Tapi niat membukakan orang puasa itu jangan membongkar juga. Jangan aku niat gasan membukakan orang puasa. Nah, tapi gawi membuka warung sakandung. Itu kan niat membukakan puasa, itu niat membatalkan puasa ulang. Kan rame hari ini kada kawal lagi malah di rajiannya buat satpol PP. Nah, jadi kita pasang niat-niat yang baik. Nah, berniat kita menyempurnakan segala macam kesunahan. Nah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita niatkan itu karena memang kewian-kewian seperti inilah, mumpung apalagi kita berada di bulan suci Ramadan yang insya Allah akan mendatangkan nilai-nilai kebaikan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu makanya dikatakan para ulama, pas momennya kita berada di hari pertama di bulan suci Ramadan, lalu apa niat-niat yang mesti kita lakukan, persiapan seperti apa yang mesti kita lakukan? Nah, yang pertama tentu kita harus merasa gembira. Gembira telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Gembira ini penting, bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan man faraha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang gembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dibakar oleh api neraka. Luar biasa ini kemuliaan yang Allah kesan umat Nabi Muhammad. Gembira, modal gembira ya kita menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Nah, tapi kegembiraannya seperti apa? Nah, ini pula yang menjadi tanda tanya. Karena mungkin dasar kegembiraan orang lain-lain. Nah, kayak kita gembira, alhamdulillah, mudah-mudahan kegembiraan kita ini didasari oleh niat bahwa kita ingin menjadikan Ramadan lebih baik dari Ramadan yang telah lalu, menyempurnakan segala macam ibadah-ibadah wajib, sembahyang, mudah-mudahan kita kawal istiqomah berjamaah setiap waktu. Kemudian ditambah pula mudah-mudahan kawal menyempurnakan segala kesunahan sembahyang-sembahyang rawatib dan sunatnya. Kalau di luar Ramadan misalnya masih belang kambingan kita, kadang-kadang menggawi nang sunat nang qabliyah atau ba'diyahnya, kadang-kadang menggawi,
Kadang-kadang bahan kebanyakannya. Nah, kita niatkan, ini kan latihannya di bulan suci Ramadan. Kalau misalnya di luar Ramadan kita tersentuh Al-Quran, terancak mengikuti HP, bagaimana di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan interaksi kita, sisihkan HP, jangan terbanyak mengikuti HP pada membaca Al-Quran. Maunya memakai HP, mengikuti HP kesan membaca Al-Quran juga, ya ada masalah. Karena kan ini kan sarananya juga. Artinya kayak HP ini kan tergantung kita kemana kita hendak memanfaatkannya. Nah, paling kadang di bulan suci Ramadan mumpung kesempatan ini Allah temukan lawan kita. Jadi kegembiraan seperti inilah yang insya Allah yang akan memberikan jaminan kesan seseorang. Dia akan mendapatkan jaminan dari Allah, mendapatkan kebebasan dari api neraka. Nah, bukan kegembiraan yang lainnya kan masing-masing. Ada juga gembira alhamdulillah yang datang pulang bulan suci Ramadan. Mahir berjual wadai. Bila bulan Ramadan pahing benar. Mohon maaf lah. Nah, kadang-kadang menyambat dia menjual wadai kadang, tapi maksudnya bolehlah. Tapi jangan sampai lupa bahwa kegembiraan yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu menjadikan Ramadan ini sebagai momentum terbaik untuk meningkatkan amal-amal kita kepada Allah. Silahkan menjual wadai kan apa-apa, tapi jangan sampai kewajiban-kewajiban tertinggalkan. Jangan sampai tuntutan-tuntutan yang semestinya kita lakukan di bulan suci Ramadan itu terabaikan dan terkalahkan untuk perkara-perkara yang sebenarnya kurang nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus diseimbangkan. Nah, jadi yang pertama gembira kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua kata para ulama yang juga harus kita lakukan ketika kita memasuki bulan Ramadan adalah kita usahakan diri kita menghilangkan dari diri kita perkara-perkara yang bisa menghalang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita. Apa di antaranya kata para ulama, dan ini berdasarkan hadis Nabi yang menyatakan bahwa orang yang terhalang dari rahmat Allah ketika dia berada di bulan suci Ramadan, yang pertama adalah orang yang durhaka lawan orang tua. Nah, jadi amun bisi kuitan masih hidup, kebetulan tinggal jauh, paling ada dikhabari minta ridho, minta maaf lawan kuitan, minta ampun. Jangan sampai tercatat sebagai orang yang durhaka. Karena kalau orang yang durhaka, seperti apapun ibadah yang ia lakukan selama bulan suci Ramadan, itu tidak akan mendapatkan rahmat Allah